Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, and on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Sebelum kita memasuki ibadah, saya akan membacakan warta jemaat Minggu tanggal 14 Juni 2020 pukul 8 WIB. Petugas pendeta pelayanan yaitu
Bapak Pendeta Gerson Effendi, MTH. Kemudian liturgus Bapak Menteng Wimanan. Salam presbiter, pembacaan Alkitab, persembahan dan warta jemaat, yaitu Heriati di Rumbang, Nyaing Dilun, dan Yanson. Untuk ibadah hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, pukul 8 WIB, yaitu pendeta pelayanan adalah Pendeta Rina Teriasi, STH MSI. Kemudian liturgus Bapak Nekopeli. Salam presbiter, pembacaan Alkitab, persembahan dan warta jemaat, Bapak Elia Ramaria, Sri Wahyuni, dan Mardian E. Kemudian laporan kas Majelis Jemaat GKE Hosiana dari tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 terdiri dari saldo kas sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 yaitu 50.854.903 rupiah. Saldo bank 22.616.269 rupiah. Uang tunai 28.238.634 rupiah. Kemudian berita pelayanan dan lain-lain. 1. Khusus untuk kolekte, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur ulang tahun, pernikahan, kelahiran, persepuluhan, persembahan syukur keluarga khusus istimewa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak hatinya dapat menyampaikan ke kantor BPH Majelis Jemaat GKE Hosiana setiap hari kerja, yaitu pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 10 WIB sampai dengan pukul 12 WIB, atau dititipkan dengan penetua diakon terdekat, atau melalui transfer rekening, yaitu rekening Bank Kalteng dengan nomor 100 020 105 239 atas nama Bendahara GKE Hosiana Palangkaraya. 2. Melayani ibadah keluarga terbatas, kebaktian rumah tangga, ulang tahun pernikahan atau kelahiran, dan kebaktian mengenang 40 hari dan seterusnya sesuai permintaan keluarga. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKE Hosiana Palangkaraya menawarkan pelayanan ibadah rumah tangga terbatas. Adapun teknis pelayanan yaitu ibadah hanya untuk anggota keluarga yang dilayani oleh pendeta dan liturgus. Pelayanan ibadah rumah tangga terbatas antara lain kebaktian rumah tangga, ulang tahun, pernikahan atau kelahiran, dan kebaktian 40 hari. Bagi warga jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut, dapat menghubungi kantor Majelis Jemaat GKE Hosiana
hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 10 sampai 12 WIB. Demikian disampaikan pemberitahuan ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Salam. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan. Selamat bertemu dan bertatap lewat kaca elektronik. Namun semangat kita menyerahkan hidup kita bersama pada kuasa Tuhan untuk beribadah pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Kiranya diberkati. Doa dan harapan kita semua, pandemi Corona atau COVID-19 ini yang membatasi kegiatan sehari-hari kita supaya cepat berlalu, dan saudara-saudara kita yang sedang dirawat agar cepat sembuh, dan setiap relawan yang bertugas selalu mendapat pertolongan dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Dan semua jemaat Tuhan dimanapun juga dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita dan selamat beribadah. Sebelum kita menerima potong salam, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240, bait pertama dan bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua dimohon kepada saudara-saudara untuk bangkit berdiri, karena kita akan bersama-sama menerima potong dan salam dari Bapak Pendeta. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah kita sertamu, aku puji Gunung Kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus beri akan aku domba bina yang sesat, untuk membela diriku di pikunya salib berat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 120, bait yang pertama. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah
masuk dalam dua pengakuan dan petunjuk hidup baru. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239, bait yang pertama. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Sebelum pembacaan Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah hari Minggu. Meskipun dalam situasi atau suasana terbatas, tetapi semangat iman dan pengharapan akan kasih-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu agar kami memiliki sumber dan kerangka acuan untuk hidup di tengah keadaan pandemi COVID-19 yang cukup memprihatinkan, untuk kami beraktivitas dalam dunia ini, tidak kehilangan percaya kami. Berfirmanlah ya Tuhan, ke dalam hati yang paling dalam, agar kami memiliki pegangan yang pasti, arah yang jujur, semangat pendorong, meneruskan karya dan hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Kristus melalui Kejadian pasal 18 ayat yang pertama sampai dengan 15, agar hati kami senantiasa damai dan gembira. Berilah kami Roh Kudus agar kami dapat mendengar dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah kita pada pembacaan firman Tuhan yang sudah ditentukan bagi kita, yaitu dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-15, yang berbunyi demikian dengan perikop, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri.
Di depannya, sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Berbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlalilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sara istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sara istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sara mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sara telah tua dan lanjut umurnya, dan Sara telah mati haid. Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sara tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu, "Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sara mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sara menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mempersilakan duduk kembali. Kita menyanyi dari pop rohani, Selidiki Aku Tuhan.
pemirsa dimanapun berada, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Walaupun dalam kondisi yang tidak bersahabat dengan kondisi kita sekarang, dengan adanya pandemi 19, tetapi kasih Tuhan tetap melindungi kita semua. Untuk itu, dalam suasana ini, kerinduan dari Pokok Grup Nazaret untuk memuji Tuhan lewat daring dengan judul Selagi Masih Ada Waktu. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jaga kehidupan anak manusia tak luput dari cobaan.
Sidang jemaat, mari kita berdoa. Hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memohon agar berkat Allah dinyatakan dalam hidup kami, hingga hari-hari hidup kami tidak sia-sia, tetapi memaknai kehidupan kami, sebab kami hidup bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kami juga rindu akan firman-Mu. Kami ingin merenungkan firman-Mu ya Tuhan, agar dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan ada landasan berpikir dan bertindak, sehingga perbuatan kami menunjukkan buah dari iman. Pakai hamba-Mu untuk mewartakan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu, agar dalam berkata-kata hamba-Mu boleh mengantar jemaat untuk memahami kehendak Allah dan hidup di dalamnya. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami alaskan pemberitaan firman hari ini. Amin. Nats yang menjadi dasar pelayanan firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis, yaitu dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Dengan perikop yang pertama, judul perikopnya adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Dan perikop yang kedua, Yesus memanggil ke-12 rasul. Dan perikop yang ketiga, Yesus mengutus ke-12 rasul. Saya bacakan nats ini dari bagian yang pertama, ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pasal 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selut, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang
dari umat Israel, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian pembacaan Alkitab untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Shalom. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Tema hari ini adalah belas kasihan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pekerjaan pelayanan bukanlah mudah. Saya mengalami pengalaman pelayanan ini dan perjalanan pelayanan yang tidak mudah saya alami. Saya melayani dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Dan masing-masing daerah ini punya karakternya. Sebagai pelayan, saya harus menyesuaikan diri dengan situasi yang ada dan karakter yang ada di masing-masing jemaat. Situasi yang dihadapi juga tidak mudah. Terkadang kita harus masuk ke dalam satu wilayah yang asing, yang sulit dan terpencil. Ada juga situasi yang lain seperti yang pernah saya alami ketika saya menjalani perjalanan kunjungan triwulan di Resort GKI Karangan, Kalimantan Barat. Saat saya melaksanakan kunjungan, perang terjadi antara Dayak dan Madura di Sambas. Ada beberapa jemaat masuk wilayah Sambas. Dan saya menyaksikan peristiwa itu, tapi saya tidak menghentikan pelayanan. Karena itu yang menjadi panggilan saya sebagai pelayan gereja. Ini sekedar pengalaman. Yesus juga dalam pelayanan ia menunjukkan satu pengalaman yang tidak mudah. Ia berkeliling ke kota-kota, ke desa-desa. Tujuannya tidak lain adalah memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dengan tujuan orang yang mendengar Injil Kerajaan Sorga ini mengalami perubahan, pembaruan, bahkan pertobatan. Tapi saudara-saudara, di mana saja Injil disampaikan oleh Yesus, selalu ada hadir antikristus, penentang ajaran Kristus. Tetapi saudara-saudara, Kristus tidak pernah berhenti karena tantangan itu. Ia berjalan terus melaksanakan misi Allah itu dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ia tidak menjumpai orang hanya di rumah ibadat mengajar mereka. Ia juga menjumpai orang di luar rumah ibadat. Ia tidak menjumpai orang kaya, orang terhormat, orang yang memiliki intelektual yang baik. Ia juga menjumpai orang yang dipinggirkan, orang miskin, orang yang tidak berdaya, agar mereka mengalami kasih Allah. Memang
Masa kini saudara-saudara banyak orang terjebak pada hal yang formal. Seolah-olah kalau dia hidup aktif bergereja, ya sudah beriman. Tapi kenyataan dapat kita lihat, orang yang aktif secara formal beribadah di rumah-rumah ibadat, banyak melakukan banyak kesalahan, tidak ada perubahan. Ia persis seperti penentang Kristus, bahkan mengkhianati Kristus. Karena memang Yesus bukan Allah formal, ya Allah yang hidup. Ia ada bersama dengan semua orang dan menjumpainya, mengubah agar orang memiliki iman yang teguh, takut akan Tuhan. Saudara-saudara, selain ia berkeliling mengajar, memberitakan tentang kerajaan Allah, ia juga melengkapi pelayanannya itu dengan melenyapkan penyakit dan kelemahan manusia yang ia jumpai. Penyakit dan kelemahan manusia itu tidak bisa juga selalu kita artikan orang yang kena kusta, orang lumpuh, orang tuli dan sebagainya. Penyakit dan kelemahan manusia yang dijumpai oleh Yesus sangat banyak sekali. Salah satunya juga dijelaskan dalam nas ini, orang yang mengalami kelelahan, pikiran, perasaannya, karena ketidakadilan. Penyakit dan kelemahan manusia ini juga bisa diartikan adalah orang yang memanipulasi yang baik menjadi buruk. Penyakit dan kelemahan manusia ini juga bisa diartikan orang yang melakukan sesuatu untuk keuntungan sendiri, menjual nama Yesus, tetapi sesungguhnya ia sedang mendapatkan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, saat masuk kota atau desa, Yesus juga melihat banyak orang perlu pelayanan. Sementara ia melihat pekerja sangat sedikit, padahal tuaian itu sungguh banyak. Coba kita lihat dalam nas ini, apa yang terjadi dalam diri Yesus. Ternyata saudara-saudara, dalam keprihatinan itu tergeraklah ia oleh belas kasihan. Dan ini menjadi tema kita hari ini. Berkeliling kota dan desa-desa, ini berarti bahwa Yesus mau semua orang mengalami sukacita. Karena Injil tentang kerajaan Allah itu adalah kabar sukacita, bahwa Allah telah hadir di tengah-tengah manusia. Allah yang peduli dengan semua orang. Yesus tidak pernah mengangkat 12 murid ini menjadi kalangan elit di lingkungannya, tidak ada. Ia mengangkat para murid ini untuk menjadi pelayan di tangan Tuhan, memberitakan kabar baik tentang kerajaan sorga. Sebagai pelayan, saudara-saudara,
tugas mereka adalah bagaimana mereka memenuhi panggilan mereka. Bagaimana mereka melaksanakan pengutusan dari Allah di tengah-tengah situasi manusia yang sangat kompleks, baik di kota maupun di desa-desa, baik di tempat formal maupun non-formal. Tujuannya ialah orang yang mendengarkan Injil Kerajaan Sorga datang kepada Tuhan, berubah, memperbaharui kehidupannya. Bertobat dan memotivasi pelayanan ini juga lahir dari belas kasihan. Saudara-saudara, tahukah kita mengapa Yesus mau menjumpai kita yang hina dan berdosa ini? Karena ia tergerak oleh belas kasihan. Gereja bukanlah gedung. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Dan gereja baru bisa dikatakan gereja apabila dia melayani. Dan pelayanan yang dilakukan harus penuh dengan belas kasihan. Sebagaimana Yesus juga tergerak oleh belas kasihan. Sebagaimana para murid juga termotivasi dalam pelayanan karena belas kasihan. Jadi gereja, persekutuan orang percaya juga harus beralaskan belas kasihan dalam pelayanannya. Tidak bisa hanya untuk orang kota, orang yang terhormat, orang yang terpandang, orang yang banyak uangnya yang disumbangkan ke gereja, tapi juga orang yang dipinggirkan, orang yang mengalami kelelahan dalam kehidupan ini karena pergumulan yang mereka hadapi. Gereja juga harus menjumpainya karena Yesus adalah kepala gereja. Ketika gereja menjumpai orang-orang seperti ini, itu berarti saudara-saudara kita berjumpa dengan Kristus. Jadi gereja dalam pelayanannya harus beralaskan belas kasihan. Dengan belas kasihan inilah pendekatan terhadap semua orang itu akan berjalan dengan baik, membawa perubahan dan pertobatan. Saudara-saudara, minggu ini Tuhan berfirman kepada kita, sebagai gereja, kita tidak boleh hanya hidup dalam formalitas semata, tapi juga dalam pelayanan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Menjumpai setiap orang. Agar orang yang kita jumpai mendengarkan Injil tentang kerajaan Allah. Ia menjadi dikuatkan di dalam iman. Marilah sebagai gereja kita giat melayani walaupun kita terbatas, tidak hanya dari jumlah, juga dari kualitas. Tapi kita percaya
Di dalam Tuhan kita diperlengkapi sebagaimana Yesus mengutus para murid untuk melakukan pelayanan. Ia memperlengkapi para murid sehingga dengan berani mereka mewartakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan mendatangkan banyak perubahan dalam masyarakat. Gereja tidak bisa diartikan kalau hanya pelayanan untuk diri sendiri, berbicara untuk diri sendiri. Ia harus meluas kepada yang lain. Bahkan pesan Yesus sampai ke ujung-ujung dunia, agar dunia ini diubahkan dalam Kristus. Mari sebagai gereja kita tetap melayani dalam situasi yang sulit seperti yang kita alami saat ini. Beritakan Injil. Karena Injil inilah yang akan mendatangkan perubahan dalam kehidupan ini. Ada damai sejahtera Allah melingkupi kita, bahkan ketenangan dan sukacita yang besar. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami agar kami tidak terjebak pada hal-hal yang sifatnya formal. Pelayanan yang kami lakukan sebagai wujud dari pengutusan itu harus merebak ke segala penjuru dunia, menjumpai setiap orang, baik di kota-kota maupun di desa-desa, baik orang bijaksana, orang kaya, orang terpandang terhormat, maupun orang yang miskin dan terpinggirkan. Terima kasih pula Engkau memberikan pemahaman kepada kami. Pelayanan yang menyeluruh ini harus beralaskan belas kasihan. Karena kami sendiri pun mengalami keselamatan, mengalami kebaikan hidup karena belas kasihan Allah dalam hidup kami. Biarlah dalam pelayanan kami juga terus mengerjakan belas kasihan ini sebagai dasar pelayanan kami. Bapa yang ada di sorga, kami memohon belas kasihan Allah juga hadir dalam kehidupan kami berbangsa. Engkau lihat ya Tuhan, bangsa kami sedang mengalami kesulitan, ketakutan dan kegentaran serta kekhawatiran karena pandemi COVID-19. Situasi ini membuat banyak sekali kesulitan bagi kami. Kami tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang biasa kami lakukan. Bahkan akibat pandemi COVID-19 ini, budaya manusia juga menjadi lemah. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, menolong bangsa kami
menolong para pemimpin kami, bahkan menolong seluruh rakyat Indonesia agar dapat terhindar dari penyebaran COVID-19 ini, dan pandemi ini dapat cepat berlalu dari kehidupan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar oleh COVID-19, baik yang sekarang dirawat di rumah sakit, diisolasi, ditangani oleh para medis, para dokter, maupun secara mandiri di rumah masing-masing. Hadirlah ya Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan hadir dalam hidup mereka, menjumpai mereka, agar sakit yang mereka alami ini boleh disembuhkan. Dan mereka boleh bersuka cita karena belas kasihan Allah nyata dalam hidup mereka. Sebagai gereja ya Tuhan, kami juga menyadari betapa sulitnya kehidupan kami sebagai gereja. Seolah-olah kami sekarang ini sedang terpecah oleh kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kami tidak bisa berhimpun di gedung gereja ini sebagai satu persekutuan jemaat, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama di tempat ini, mendengarkan firman-Mu. Kami harus mengalihkan ibadah itu secara mandiri ke rumah masing-masing. Kami memohon ya Tuhan, Engkau juga yang adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, memberkati kami dalam keadaan kami saat ini, agar sebagai gereja kami tetap satu, sebagai gereja kami tetap kuat dalam iman, dan sebagai gereja kami juga harus mentaati protokol COVID-19, aturan-aturan di dalamnya kami taati. Dan juga sebagai gereja kami tidak cepat-cepat mengambil keputusan untuk beribadah kembali ke gereja ini. Biarlah hikmat dari Allah menolong kami untuk mampu mempelajari situasi, agar gereja tidak menjadi tempat penyebaran COVID-19. Karena gereja di mana orang-orang percaya boleh hidup dan melanjutkan kehidupan ini. Untuk setiap keluarga yang ada di rumah masing-masing, kami juga memohon ya Tuhan, Engkau Allah yang penuh belas kasihan menjumpai mereka. Kami tidak tahu sekarang apakah mereka sehat, apakah mereka sakit, apakah mereka senang, apa mereka bergumul dan berduka cita. Kami mohon Allah yang penuh belas kasihan hadir dalam hidup mereka, menolong mereka, melengkapi mereka, agar setiap keluarga Kristen, khususnya jemaat GKI Hosiana, dalam situasi seperti ini tetap teguh dalam iman dan menyerahkan segenap kehidupan mereka hanya pada Tuhan, sambil juga mentaati peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah demi kebaikan kesehatan dan kelanjutan hidup ini. Kami serahkan kehidupan kami sebagai jemaat, sebagai gereja. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk memasuki minggu yang akan datang, agar kami dapat melewati hari-hari di sepanjang minggu yang akan datang. Kami mohon penyertaan dan berkat Allah serta belas kasihan Allah melingkupi kehidupan kami, agar kami dapat melewati hari-hari itu dengan tekun, bekerja, setia dalam iman, dan teguh di tengah berbagai macam tantangan dan pencobaan.
Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan menyerahkan persembahan syukur kita. Dan saya akan membacakan nas pengantar persembahan syukur dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita bersatu di dalam doa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu agar jiwa, hati dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan kita dikumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 bait 1 sampai dengan yang kedua. Berlimpah sukacita di hatiku. Dan pada bait yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan dimohon untuk berdiri karena kita akan menerima berkat Tuhan. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.